lagi setiap kami yang hidup di tempat ini butuh Tuhan. Kami tahu kehidupan kami hari ini semata-mata karena Tuhan yang membuat kami hidup. Tidak ada satupun yang berasal dari kami. Itulah rasa terima kasih kami ungkapkan dengan sebuah niat dan tekad untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan niat kami di tempat ini kau pasti mampu mengukur dan membaca seberapa besar Bapa. Kami butuh penyampaian. Ajar kami untuk mengerti bahasamu lewat kesederhanaan. Dan siang ini kami siap untuk mengambil berkat itu. Karena semuanya kami alaskan permintaan ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara, Indonesia itu memiliki salah satu keajaiban dunia yang diakui, yaitu Borobudur. Siapa yang pernah masuk ke Candi Borobudur? Ya, saya walaupun dekat gak jauh, Surabaya Borobudur kan gampang kan? Saya sering lewat, tapi cuma sekali saya masuk. Tapi waktu masuk saya belajar banyak. Ternyata Borobudur ini luas bangunannya aja 15.200 meter persegi. Dia disusun oleh batu-batu yang luasnya tiap batu itu 25 kali 10 kali 15 sebanyak 55.000 meter kubik. Dan kalau itu dibuat berat, kira-kira 1,3 juta ton. Dan Anda perhatikan reliefnya, itu jumlahnya sampai 1.500 batu. Dan relief itu kalau dipanjangin, dia bisa 3 km. Yang membuat saya kagum, candi ini tingginya hampir 50 meter. Gimana caranya nyusun batu? Crane kagak ada, semen kagak ada. Ini orang-orang yang luar biasa. Ribuan tahun yang lalu, gak ada insinyur, sudah gak ada arsitek. Tapi dia menjadi karya yang Mungkin ada bertanya, ngapain Pak? Jam 3 mengajar sejarah? Enggak, saya mengajar sejarah. Saya cuma ingin menyimpulkan makna apa yang saya tangkap waktu saya ada di Borobudur. Ternyata Borobudur itu ada tiga tingkatan, saudara. Tingkatan paling bawah, yang paling luas, itu namanya Kamadhatu. Kamadhatu ini ingin menggambarkan disinilah manusia terbanyak berkumpul dengan nafsu hewaniah. Ya, jadi lapisan bawah adalah lapisan terbanyak di mana manusia dikuasai oleh nafsu hewan. Naik satu tingkat lagi, isinya nggak seberapa luas. Ini menggambarkan manusia-manusia yang sudah meninggalkan nafsu hewaniah tadi, memasuki ke dalam titik kesadaran sebagai manusia. Dan kalau Anda naik satu lagi, itu kosong, saudara. Itulah yang dinamakan Arupadhatu. Tingkat kesadaran tadi saya catat namanya Rapadhatu. Jadi yang paling bawah Kamadhatu, naik lagi Rapadhatu, naik lagi Arupadhatu. Di sana hening kosong. Itulah manusia yang mencapai kemuliaan. Dia bukan orang miskin, dia orang kaya, tapi dia tidak lekat dengan kekayaannya. Hidupnya tidak dikuasai oleh kekayaan, tapi dia mengendalikan dan menguasai kekayaan. Nah, Pak Pengki mau menyampaikan apa? Saya cuma ingin menyampaikan satu hal. Semakin abadi sebuah karya, ya, semakin abadi sebuah karya, semakin tinggi nilai hidup penciptanya. Setuju? Ya? Oke, sekarang saya ingin dengarkan satu lagu. Saya minta Anda menebak siapa penyanyinya. Ya, tolong lagu nomor 4. Ya, nanti saya minta Anda menebak siapa penyanyinya. Iya, lagu nomor 4, nggak usah saya sebut judulnya. Ya, ya, ketingin dikit mas.
Ya. Oh, itu bukan nomor 4 itu. Woi, saya apa? Jangan manipulasi. Tapi nomor 4 bukan itu. Ya. Oke, kalau nggak bisa lagu nomor 4, report nomor 1 aja deh, langsung klik. Ya, nomor 1 aja. Saya sendiri suka lagu nomor 4. Ya, enak banget. Coba deh. Gak apa-apa lama, coba enak. Oke, mungkin kalau teman pendeta lain gak pernah diputerin di gereja. Kalau buat saya gak apa-apa. Tergantung persepsi Anda menilai lagu. Ya, falling in love bisa saya katakan falling in love benci sama. Tergantung kita yang mana. Saya cuma mau tanya, penyanyinya siapa? Siapa? Julio Iglesias. Ternyata cuma saya nggak bener. Kenapa saya memutar lagu yang dinyanyikan oleh Julio Iglesias? Waktu mudanya Julio Iglesias ini bermimpi menjadi pemain bola. Tapi waktu dia berlatih, tulang keringnya dihajar oleh kaki temannya, patah menjadi 3. Akhirnya dia mendekam di rumah sakit 6 bulan. Pada saat bulan kelima, temannya kasihan, dikirimin gitar. Udah deh, lu nyanyi dah. Dia nyanyi biasa sudah. 1, 2 hari. Hari keempat, suster ngumpul ketagihan dia. Dokternya ketagihan. Akhirnya ruangan Julio Iglesias setiap malam dipenuhi dokter dan perawat. Perhatikan di sini. Cita-citanya ingin jadi bintang, tapi suksesnya sebagai penyanyi. Ini yang mau saya ajarkan. Hidup ini bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan hidup. Setuju? Saudara pernah ngomong gini nggak? Tidak ya, kita lulus SMA bareng, sekelas lah. Tapi kenapa dia lebih cepat kaya daripada saya? Ya, banyak yang alami. Anda lebih cepat atau ketinggalan? Ini saya akan berikan pelajaran ini berdasarkan firman Tuhan supaya Anda mengejar hidup yang lebih baik, nggak lelah, saudara. Sekarang banyak orang lari, nyampe situ juga, kayak jalan di atas treadmill, ya kan? Udah lari keringetan, turun di tempat dia naik, sampai nggak hidup seperti itu. Dan saya ingin bawa Anda menemukan kunci-kunci ini sehingga Anda punya kecepatan untuk memperoleh hidup yang jauh lebih baik. Ya, sekarang kita bangkit berdiri. Tolong bukain Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 5 dan nanti berakhir pasal 16 ayat 27 sampai 30. Ya, saya akan ajarkan ini. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak, ya. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, ini syarat untuk ibunya ya. Pelihara dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Yang kelima, ini syarat untuk anaknya. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Sebab sejak dalam kandungan ibunya, anak itu telah menjadi seorang nasir Allah. Perhatikan kata nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya, sekarang loncat pasal 16
Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja ya, bukan rakyat, kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas foto itu ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, buatlah kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan akan kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain kepada tangan kirinya. Berkatalah Simpson, "Biarlah kiranya aku mati bersama orang Filistin ini." Lalu membungkurlah ia sekuat-kuatnya, maka robohlah rumah itu menimpa raja-raja, bukan masyarakat biasa kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Amin. Silakan dulu. Saudara baik, saya akan mendasari pemikiran dan konsep ini beralaskan Alkitab. Di sini diceritakan orang Israel itu kan tegar tengkuk ya. Saking keselnya Tuhan, Israel ini diserang kepada oleh bangsa Filistin, dan Filistin menguasainya, menyiksa, mensolimi, menganiaya, menghancurkan perekonomiannya selama 40 tahun. Akhirnya orang Israel kapok-kapok, ya, dia sempat Tuhan, dia minta pertolongan. Tuhan berkata, "Barang siapa meminta, engkau akan mendapat." Tuhan turun tangan. Caranya turun tangan. Perhatikan Tuhan. Dia cari di satu desa. Yang dicari orang mandul lagi. Tuhan tuh kayak orang kerjaan ya. Padahal di desa dia beranak banyak. Mau pakai yang punya anak banyak supaya ngelahirinnya lebih gampang. Ya kan? Justru dia cari yang belum pernah punya anak, yang nggak bisa punya anak. Dari keluarga Manoah, ya. Terus malam malaikat datang ngomong begini, ibu, Tuhan akan pakai, engkau akan menandung seorang anak laki-laki. Kalau dia nanti lahir, rambutnya nggak boleh kena potong. Ya. Dan yang kedua, dia akan menjadi nasir Allah. Perhatikan, ya. Yang pertama, rambutnya nggak boleh kena potong. Yang kedua, menjadi nasir Allah. Tujuan apa? Menghancurkan orang Filistin. Jadi ada 3 hal. Pertama, ada tujuan Tuhan, nasir Allah. Kedua, ada kekuatan yang diberikan kepada orang itu, yaitu rambut. Yang ketiga, tujuannya apa? Nasir Allah kan? Fungsinya tukang berantem. Perang terus. Nah, di dalam perjalanan Simpson sukses kan? Enggak, sudah gagal lebih sama seorang perempuan bernama Dana. Tapi akhirnya waktu rambutnya mulai tumbuh, kekuatannya mulai pulih. Dia rangkul itu istana, dia tarik tiangnya, balkonnya aja 3.000. Bayangkan, dan isinya raja. Bukan raja kecil, sudah, bukan tukang beca, supir taksi, bukan hansip, bukan satpam, raja yang menguasai Filistin. Jadi kalau balkonnya aja 3.000, ruangan bawahnya berapa? Pasti 5.000 atau 6.000. Balkon nggak mungkin lebih panjang dari lantai dasar. Saudara pernah lihat gedungnya balkonnya lebih panjang dari lantai dasar? Kayak gila arsitek ini. Jadi anggap aja yang mati 8 hari. Tujuan Tuhan tercapai ya? Orang Filistin nyerah. Sebetulnya masalahnya cuma di sini aja. Nah, sekarang tolong pas di belakang matiin aja semua lampunya sekarang kelar ya. Karena saya nggak bisa ngajar tanpa gambar. Kali ini saya harus ngajar benar-benar dengan gambar ya. Semua, klik ini semua sampai di depannya ini mati. Yang sebelah sana ya. Oke, tolong diklik mas. Ya, lampunya pelan aja lampunya. Tema hari ini adalah It's not about me, it's about God. Saya ingin katakan, kalau di sini ada orang hebat,
ada orang kaya, ada orang sukses. Itu bukan cerita tentang Anda, tapi cerita tentang Tuhan Allahmu yang Maha Besar. Amin. Saudara jangan berpikir bahwa Anda bisa sukses, Anda punya pabrik, Anda orang hebat, terus itu cerita tentang Anda. Sama sekali bukan. Kalau Anda menjadi orang hebat, itu berarti cerita tentang Bapa kita di sorga. Setuju sampai di sini dulu? Ya, ini konsep pemahaman jiwa harus kita balik. Karena seringkali teman-teman yang sukses dia cerita strategi saya, keuangan saya, backing saya, kepandaian saya. Berhenti ngomong demikian. It's about God. Ya, sesuatu tentang Tuhan. Ini caranya kita menunjukkan iman kita lewat dunia. Oke, klik satu lagi. Saya mau bermain matematika sama Anda. Anda suka huruf F ini? Suka kan? Saudara senang nggak? Orang ngomong, gila itu tuh F. Ya, untuk mencapai F, Anda harus punya B and B. B itu apa? B itu adalah kualitas yang ada di dalam diri Anda. Intelektualitas Anda, spiritualitas, emosi, karakter, integritas, ketulusan dan kejujuran. Itu B. Saya nggak tahu B-mu itu sampai sejauh mana. Ya. Yang kedua adalah do. Do ini sesuatu yang Anda lakukan, dan ini tergantung B Anda. Ya. Nah, sekarang kita ganti dengan angka ya. Have ini angkanya 1000. Kalau B-nya 1, do-nya berapa saudara? 1000. Tapi kalau B-nya 1000, do-nya berapa? Kalau kualitas hidup Anda luar biasa, satu langkah Anda akan penuh kemuliaan. Amin. Cuma satu langkah. Tapi kalau B Anda keropos, nggak ada isinya, dunia bisa 1000. Capek kita jalan ini sudah. Nyampe sini, loh, aku nggak ada apa-apa. Jadi ternyata kunci dari keberhasilan adalah kepribadian. Jadi anak-anak sampai di sini, saya jelasin depan. Ya, saya harap Anda praktekin ini. Anda pulang, Anda jadi manusia yang kuat. Saya sudah melakukan. Tingkatkan B Anda, intelektualitas, semuanya, mental, karakter. Ya, saya kasih contoh lah. The have-nya tetap 1000. Kalau B-nya 20, do-nya berapa? 50. Ya kan? Kalau B-nya 100, do-nya 10. Jadi sekali lagi, untuk mencapai sebuah tujuan ditentukan seberapa besar kapasitas dan kualitas hidup. Maka yang Anda lakukan jadi perangkat saja 5 langkah 1000. Temanmu lari 2 km 600. Jadi yang pertama ya, klik lagi. Saudara, saya mengawali karier saya dengan sebuah pencarian. Pencarian itu dimulai dari mana? Pencarian ini dimulai dari sekolah dan kuliah. Setuju? Dulu waktu SD, kalau saya jadi diajak mami naik kereta, itu cita-cita saya jadi masinis lokomotif. Enaknya jadi masinis naik kereta cekel kemana-mana. Ya, tapi ternyata setelah SMA, saya kepingin jadi pelaut, saudara. Dan akhirnya tidak jadi masinis. Ya, saya jadi perwira di kapal. Pencarian saya mulai dari sekolah dan kuliah. Setelah pencarian apa? Naik satu lagi, pengejaran. Bayangin saudara selesai kuliah terus nganggur. Apa yang saudara kejar? Anda malah dikejar-kejar dengan omelan mami-mami, bukan? Pengejaran ini dilakukan lewat karier, lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat apapun yang kau lakukan setelah selesai kuliah. Jadi yang pertama pencarian, kedua pengejaran, yang ketiga apa? Tolong diklik. Kok mudah? Sebentar, ini belum saya jelaskan. Waktu Anda pencarian diterusin kepada pengejaran,
Anda baru sampai gerbang pintunya, sukses, belum masuk. Ya, oh ini ruangan sukses, udah dapat. Tapi untuk masuk, saya perlu kunci. Kuncinya cuma 4 langkah. Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ada tukang becak datang ke rumah. Oh, bisa nggak jelasin nggak? Carilah dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saya itu tiap hari keliling OPK, persekutuan doa puasa, ibadah, puji Tuhan, tapi tetap becak. Gak jadi juragan becak, gak naksi sudah. Berarti Tuhan bohong dong. Sebentar mas, tak jelas. Dia nanya gini, kerajaan Allah itu modelnya gimana? Tempatnya di mana? Perhatikan ya. Kerajaan itu pasti punya wilayah teritorial. Saudara bayangkan kalau ditanya, Anda dari mana? Indonesia. Tempatnya di mana? Oh, kita nggak punya teritorial. Terserah aja, kita mau pensil ke Amerika, yang penting saya di Indonesia. Nggak bisa. Negara itu punya wilayah. Kerajaan Allah punya wilayah. Saudara pernah berdoa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Inilah bicara sistem, saudara. Sistem sorga yang harus saya pindahin ke bumi. Ini kuncinya. Nah, baik, saya akan mulai. Saudara tahu Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di mana? Firdaus. Mana yang lebih dulu diciptakan? Firdausnya dulu atau Adam dulu? Firdaus dulu kan? Karena Alkitab berkata, kemudian Tuhan menempatkan manusia itu ke taman Firdaus. Ya, berarti dengan baik-baik. Sebelum Anda ditempatkan, Tuhan sudah mempersiapkan satu tempat yang berkelimpahan. Amin. Entah saudara jadi tukang becak, itu tempatmu. Entah saudara jadi manajer, itu tempatmu. Tapi Tuhan sudah ngomong, tidak mungkin Anda bisa di tempat itu kalau nggak ditempatkan Tuhan. Lewat jalur sekuler. Berarti Anda ditempatkan di satu tempat yang berkelimpahan. Kelimpahan apa? Wilayah saya cuma satu. Ya kan, saudara. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Waktu Adam ada di taman Firdaus, kira-kira Tuhan panggil gini, Adam, sini Adam. Ya Tuhan, dia dulu. Ini sertifikat taman Firdaus, kamu pegang ya, simpan baik-baik. Ya, ini sertifikatnya. Sudah ya saya bagi kapling-kapling. Kalau satu hari kamu butuh duit, gadein aja sih. Atau kamu ke bank mana, tukar sama duit. Apa Tuhan ngomong begitu? Enggak. Tuhan tidak pernah memberikan Firdaus itu kepada Adam. Tuhan cuma perintahkan, kelola taman Firdaus. Sebetulnya tanah ini milik Tuhan. Saudara tahu, teman saya lagi ngurus tanah di Kuningan, 1,2 hektar. Per meternya cepet dia, gak usah kaget. Ya, baik, 1 meter 100 juta. Cepet. Padahal itu kan tanahnya Tuhan. Siapa yang bikin suratnya? Kerakusan manusia, keserakahan manusia yang memindahkan hak Tuhan menjadi milik. Kita ini gak punya apa-apa, mas, gak punya. Bahkan tuan tanah pun matinya kecebur tanah juga. Ntar 1 kali 2 meter. Apa bawa sertifikat? Sertifikat tanah. Kalau gak bawa akan digusur, dimasukin PK itu enggak. Jadi yang pertama, kunci kerajaan surga adalah mengelola atau manajemen. Orang yang bisa memanage hidupmu, engkau punya langkah pertama. Kalau saudara punya gaji 2 juta, tapi tiap bulan Anda cuma belanja 1,5 juta, tiap bulan Anda kaya 500.000, 10 tahun berapa? Hitung sendiri. Tapi kalau Anda punya gaji 10 juta, tapi tiap bulan Anda mengeluarkan 12 juta, Anda dipermiskin tiap bulan 2 juta. 10 tahun berapa? Jadi kelimpahan itu tergantung bagaimana Anda mengelola kehidupan, keuangan, pikiran, dan kesehatan Anda. Oke? Ya. Langkah
baik-baik, ini Taman Firdaus. Rawat, sumbernya dirawat. Saya mau tanya sekali lagi, yang ngatur rezeki itu siapa? Bukan. Pulang balik saya ngomong, bodoh terus kakak maju. Yang ngatur rezeki itu Anda. Pemberi rezeki adalah Tuhan. Tuhan kasih rezeki Anda, terserah. Punya gaji 2 juta, ya mau diserahkan gereja atau pergi ke Kalijodo, itu urusan Anda. Ya kasarnya begitu. Ya, Allah punya free will, memberikan free will kepada kita, sebuah kebebasan. Jadi yang kedua, rawat kesehatanmu, rawat pikiranmu, rawat pekerjaan yang dimana saudara sekarang miliki, rawat persahabatanmu. Ini sumber-sumber rezeki. Saudara masih ingat, luas kali kualitas adalah keberhasilan. Luas itu adalah orang-orang yang mengenal Anda jumlahnya berapa. Kualitas itu adalah emosional yang Anda bangun dengan jaringan itu. Saudara kenal saya, tapi kalau nggak punya emosi sama saya, Anda jual sesuatu, saya mungkin nggak nanggapi. Tapi kalau hubungan kita penuh dengan emosi yang luar biasa, saya akan nanggapi penjualan. Setuju? Ya, luas kali kualitas. Oke, yang ketiga, setelah merawat apa? Tuhan bilang, jangan makan pohon yang di. Langkah ketiga untuk sukses, disiplin. Amin. Taat itu bahasa sekulernya disiplin. Saudara rata-rata tiap pagi disiplin nggak bangun? Makan disiplin nggak? Ngatur keuangan disiplin nggak? Orang yang hidupnya nggak disiplin, walaupun saya ajar sampai lidah saya julur copot, saudara, agak pernah ngerti. Ya. Jadi yang pertama, yang ketiga adalah disiplin. Selanjutnya Tuhan ngomong apa? Jadi yang pertama tadi adalah manajemen. Yang kedua tadi adalah merawat. Yang ketiga adalah disiplin. Terus selanjutnya apa Pak Beki? Saudara, selanjutnya adalah tanggung jawab. Firdaus ini aku berikan kepadamu kerja yang ditanggung jawab. Itu kunci keberhasilan. Oke, sekarang naikin lagi. Tolong diklik mas. Jujur ya, mungkin saya adalah pria yang gak demen sepak bola. Jujur, demen saya cuma 2, basket sama berantem. Udah itu. Tapi cuma apa saya suruh berantem. Sekarang sih nggak malu lah, udah tua. Kecuali ya, saya dipaksa, ya saya lakukan. Nah, saya cuma dengar, oh yang mentok tuh Lionel Messi dan sebagainya dan sebagainya. Ini Anda harus tangkap pelan-pelan ya, 5 menit aja. Kalau Anda nggak ngerti ini, yang lainnya nggak ada guna. Ini kunci yang saya ajarkan. Anda perhatikan, ribuan orang tabrakan gara-gara apa? Bola bunder yang di atas. Ya, padahal beli bola sendiri enak. Ini manusia itu kodratnya suka merebut. Ya, perhatikan. Di sini ada tuh. Saya mau tanya, di sini siapa yang punya BlackBerry Dakota atau Samsung yang lebar? Antara dua, Anda malu ngangkat tangan atau memang enggak bu? Seandainya saya beli BlackBerry Dakota, terus waktu di rumah teman saya datang, BlackBerry-nya mana Pak Peggy? Saya buat ganjel pintu WC. Terus Samsung-nya buat ganjel pintu depan. Ini excellent aja belak. Ganjelnya keren kan? BlackBerry sama Samsung. Kira-kira siapa yang edan? Saya yang edan. BlackBerry diciptakan untuk email, internetan, ya kirim apa, BBM, itu tujuan pencipta. Jadi kalau BlackBerry, walaupun itu milikmu, Anda beli tanpa kredit, tapi kalau dibuat ganjel WC, orang akan marah sama Anda. Dengar baik-baik, setiap Anda di sini diciptakan oleh Tuhan untuk sebuah tujuan dan alasan. Amin. Ingat baik-baik itu.
Sudahkah kau tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu? Sudahkah kau tahu kenapa Tuhan menciptakan Anda alasannya? Ini awal pencerahan, saudara. Ya, saudara nggak perlu takut sama orang lain. Anda itu beda, Anda itu unik. Ada di sini orang modelnya sama. Kagak ada, saudara. Berarti saya satu-satunya di dunia. Bangga nggak? Anda satu-satunya yang paling cantik di dunia. Anda satu-satunya yang paling jelek di dunia juga. Ya. Jadi saya ingin katakan, pertama ketemukan tujuan Tuhan menciptakan. Nanti saya ajar. Yang kedua, perhatikan fit. Kalau sekarang Lionel Messi nggak usah nawarin diri, ya, klub-klub lain sedia bayar sekian juta dolar. Tapi waktu Lionel Messi pertama kali belum apa-apa mau masuk dalam satu pelatihan atau tim, saudara tahu apa yang terjadi? Lionel Messi dipanggil, ada pengamat sepak bola 3. Terus Lionel Messi dikasih bola. Coba kamu dribble bola ini, giring bola ini dari gawang sana ke sana. Wah, dia dribble bola, saudara. Dia mati, dicatat. Pengamatnya ada 3. Terus bolanya dikembalikan lagi. Sekarang kamu jadi kiper. Wah, Lionel Messi jadi kiper. Saya sih nggak ngeliat, ini sejarahnya. Ya. Yang ketiga, coba di sini ada 12 orang. Kamu harus bawa bola, harus nyerang mereka, masukkan gol ke gawang sana. Ternyata Lionel Messi menjadi penyerang. Setelah pengamat itu mengamati, dia mencatat. Sebulan kemudian ditetapkan Lionel Messi menjadi penyerang depan. Dia jago jadi kiper, dia jago mendribble bola, dia jago jadi back mungkin. Tapi di antara fitur-fitur itu, yang paling menonjol kadarnya adalah sebagai penyerang. Mungkin Anda bisa menjahit, mungkin Anda bisa bikin kue, mungkin Anda bisa menata rambut. Tapi di antara ketiga fitur ini, yang paling menonjol itu, ya, cari, temukan itu sudah. Jujur ya, saya di kapal 20 tahun, jadi nakoda juga di tangan. Tapi apa hasilnya? Gak ada apa-apa. Tapi waktu saya tahu fitur saya, tujuan Tuhan, saya menjadi pembicara Tuhan. Itu hidup saya bahagia, hidup saya bergairah. Saya bisa memberkati ribuan orang. Amin. Walaupun saya dulu sekolah, ya, saya nggak pernah ranking 2, itu nggak pernah, saudara, jujur. Saya bukan sombong. Sejak dari SMP, saya selalu juara 1. Walaupun model saya nggak gitu. Ya. Saya kalau sekolah nggak main-main, sungguh-sungguh. Makanya bekas pinter masih kelihatan kan? Sisa-sisa kepandaian. Ya, sekolah itu yang pinter. Ya, yang pinter aja susah kerja, apalagi goblok. Dikerjain orang. Ya. Sekolah itu pakai duit mas, nggak pakai daun pisang. Ya. Nah, sekarang fiturnya ditemukan. Ada tadi pertama, sudah tahu tujuan Tuhan terhadap dirimu? Belum. Cari, minta, Tuhan kasih tahu. Kedua, kalau cari fitur ini gampang. Kita sudah tahu kan, kecenderungan kita yang mana? Ya, rampok sama maling, cenderung mana? Oh, kayaknya saya bakal dirampok. Jadi aja perampok yang sukses. Ini umpamanya supaya Anda enggak yang gampang gitu loh ya. Tapi ya jangan ya. Nah, sekarang yang repot ini saya kasih contoh. Mobil Anda mogok, terus Anda beli aki. Aki ini untuk arus listrik. Tapi karena Anda sok pinter, radiatornya Anda copot, Anda ganti aki. Bener gak? Walaupun yang salah aki. Terus radiatornya Anda copot, Anda jadi kejok. Wah, supaya lebih tinggi. Kan gila, saudara. Jadi kalau sudah ketemu fitur, fungsinya harus tepat. Ya, oke, Anda masih setengah ngerti, nggak apa-apa. Simpan aja sebagian ketidakmengertian, saya lanjutkan setelah. Ya, oke, klik lagi. Tujuan penciptaan, aku datang supaya engkau berkelimpah, supaya Anda kaya di dalam harta, supaya Anda kaya di dalam pengaruh, supaya Anda kaya di dalam nama. Ya, ini tujuan.
Jadi Tuhan tidak pernah kepingin. Saya kepingin ya, baik itu susah, menderita, mati pelan-pelan dalam kemiskinan. Gak ada. Ya, naik lagi satu. Kalau Anda sudah menemukan tujuan Tuhan terhadap hidupmu, carilah fitur di dalam dirimu. Ya, perbaiki diri Anda. Kemudian Anda berfungsi di tempatnya. Makanya, orang tua dengerin saya, jangan paksa anakmu untuk meneruskan impianmu yang berhenti beberapa tahun yang lalu. Ya, bapak dulu kepingin main piano, orang tua miskin nggak bisa beli. Sekarang sukses, ada beli piano. Padahal anakmu itu hobinya dokter gigi. Terus disuruh main piano, dia kesel. Itu touch dibolin sakit lama. Gue ditempel lah dibolin. Dia gak baca gigi. Jadi kalau anakmu senang seni lukis, dorong dia. Amin. Saya masih kesel. Kadang-kadang saya ngomel sama mama-mama dulu. Saya main gitar diwarain. Lu mau ngamen? Cina main gitar. Loh, emang Cina gak boleh main gitar mah? Cina itu dagang goblok, dia bilang. Itu ingat mama saya marahin saya. Cina itu gak pantas main gitar, dagang. Ternyata dagang bukan fitur saya. Coba seandainya saya main gitar, bisa lebih baik dari Ahmad Dhani. Loh, itu kan keyakinan. Ya ngapain? Saya berani meyakinkan diri saya, saya sekarang bukan pemain gitar kok. Ya, ini kesalahan mama saya dulu. Saya ampunilah, dia sudah di surga. Ya. Jadi kalau Anda berfungsi, hidupmu berdampak dan menjadi teladan. Oke, naik lagi. Karena itu langkah pertama, Pak. Temukan tujuan Allah, temukan fiturmu yang kadarnya paling tinggi, yang paling menonjol. Setelah itu jalankan, saudara. Masa Anda punya mobil, loh, nggak pernah dipakai? Enggak, untuk ruangan pengganti meja. Itu ada tamu dibuka di mobil saya. Hidungin lagi, gila lagi. Fungsi mobil jalan juga optimal. Oke, sekarang kita lanjut. Naik lagi satu. Ini sulit. Anda tahu Kingpin? Jujur ya, seumur hidup saya belum pernah main bowling. Sekalipun belum pernah. Kenapa nggak pernah? Ada teman saya juga sama saya nggak pernah main bowling. Lusuh sudah. Waktu dia mau lempar, nggak tahu gimana, bolanya ke belakang, dia gelosor di lorong. Sejak itu gua nggak mau dan disuruh bowling. Wih, tensi banget. Bolanya ke belakang, dia gelosor. Gila. Terus saya sudah mau kasih, mau malu lagi. Itu benar saya ngeliat. Jadi dia melempar gak tahu salah aja. Ini lepas ke belakang. Nah, sekarang saudara perhatikan. Kingpin itu apa? Ini bola. Saya nggak ngerti jumlahnya berapa. Tapi salah satu bola itu diberi nama King. Hanya orang yang ahli bowling dia tahu kingpinnya di mana. Artinya apa? Kalau Anda lempar bola itu pas kena kingpin, semuanya roboh. Saudara pernah ada orang mengantuk, ada dua tetap berdiri, ya, ada tiga, bahkan yang satu cuma satu. Setelah itu Anda lihat ada tangan mesin kan, dan dia ambil, terus ditaruh lagi. Waktu dia ambil, dia taruh, kingpinnya itu berbeda tempat, saudara. Tidak selalu kingpin ada di sini. Setelah roboh, ditidur sama mesin itu, ditaruh lagi, kingpinnya bisa di sebelah sana. Kingpin artinya apa? Bertemanlah dengan orang-orang yang sudah jadi. Bertemanlah dengan orang-orang yang bisa mensupport Anda. Bertemanlah dengan orang-orang yang positif, ya, yang hebat-hebat. Saudara, sekarang itu anak-anak muda ini cepat kaya. Ya, jujur, saya sama teman saya baru belajar trading. Teman saya sudah jadi. Gila, semalam gopek dolar dapat cicing dolar. Siapa yang nggak kepingin? Ya, kayak forex begitu. Saya belajarnya juga sampai pusing-pusing. Tapi teman saya cepat kaya. Makanya, saya jangan kaget kalau anak-anak muda sekarang cepat kaya. Pertama, bandar narkoba. Saya tunggu sesuatu. Main judi. Ya, Anda lihat kalau minggu anak-anak muda pakai Ferrari.
pakai pelajar, polisinya disuruh ngawal. Ya, dia ngawal ngos-ngosan, tapi nggak pernah nyentuh Ferrari. Saya pikir gila, gue mulai berkaya-kaya, usahanya apa? Salah satu yang paling jujur adalah forex, trading tadi juga. Ya, yang kedua bandar narkoba, ketiga judi bola. Jadi tolong anak muda, jangan terlalu cepat kaya, ntar Anda jatuh miskinnya juga kecepatan. Ya, waras-waras saja mengikuti alur Tuhan. Ya, jadi cari misalnya gini. Sekarang ini enaknya apa? Saudara kepingin bikin soto ya? Gak usah ngeracik sendiri. Ini bumbunya berapa? Ini dikit sendiri. Kelamaan. Pergi aja ke Pak Sadi. Tanya, Pak Sadi, Anda dulu sukses kenapa? Dikasih tahu sama Pak Sadi, walaupun agak jujur. Ya? Anda bisa ngeracik kembali. Anda kepingin buka depot rawon. Saudara tahu rawon muling. Itu mbok tua yang ciptain di Probolinggo. SBY bolak-balik ke sana. Mbok tua bungku itu. Jadi kalau saudara kepingin bikin rawon, pergi ke Probolinggo, nanya sama si mbok ini, Mbok, you kok bisa bikin gini? Dikasih tahu. Setelah tahu dari Pak Sadi, ya, soto gimana? Tahu dari Probolinggo, rawon muling gimana? Saudara buka rawon demit, rawon jin. Gampang-gampang aja kok. Setuju gak? Dengan logika dan gaya berpikir saya, kita harus berani untuk melakukan itu. Kalau nggak berani, Anda berani miskin selamanya. Cuma itu aja. Ya, nah setelah mimpin apa? Oke, naikin lagi. Sekarang saya minta, dari tadi saya mikir kan, Anda cuma dengar. Sekarang ganti ya. Anda yang mikir, saya mau dengar. Gambar ini bicara apa? Ini terakhir, kesimpulan. Gambar ini bicara apa, saudara? Jangan saya tunggu Anda itu mustahil. Ya, perhatikan. Segitiga ini sama luasnya kan? Sama. Saudara perhatikan, yang kuning ini saya anggap fitur. Yang warna pink ini saya anggap fungsi. Kalau fitur dan fungsi klop menyentuh sukses wilayah Tuhan, jaraknya pendek. Perhatikan di sini. Ini panjang kan? Ini perlu waktu panjang. Itu perlu waktu pendek. Dan sentuhan suksesnya dia lebih tinggi. Ini lebih rendah. Dan Anda perhatikan, ada gambar di sini hitam apa Pak Pegi, supaya jemaah jelas. Gua bukan kurang kerjaan. Ini artinya lupa. Kalau fiturmu tidak sama dengan fungsi, ada lubang di tengah pengejaran itu kan. Kenapa banyak orang kaya nggak merasa puas? Ya, kenapa banyak orang punya duit, tapi hidupnya kok rasanya ada yang kurang? Nah, ini tadi. Karena fiturnya sama fungsinya nggak pas. Tapi kalau fitur sama fungsi ini pas, perjalanan dari sini pendek. Kalau saya garis turun, dia lebih panjang. Yang kedua ini lebih pendek, karirnya tidak akan meningkat. Jadi yang pertama, it's not about me, it's about God. Ya, yang kedua, anak tujuan hidup Tuhan, cintai saya apa? Kedua, cari fitur keahlian. Yang ketiga, gak usah ribut kedudukan, ya, gak usah tempat-tempatan, gak usah pakai dasi terus dapat apa ya, insinyur dulu, jual kacang goreng. Kalau ya, saudara tahu kacang goreng Blitar yang digoreng gak pakai minyak, gorengannya pakai pasir, itu 1 bulan 3-4 ton. Untungnya berapa? Gak pakai dasi kok, gak mungkin goreng bisa pakai dasi, pakai bisa segila. Yang penting duitnya, men. Amin. Makanya orang Cina Surabaya bilang, dunia akhirat punya Tuhan, yang lain punya Cina. Keren kan? Makanya saya ingin katakan, kalau Anda cuma sekolah sampai SMP, jangan marah. Anda punya fitur. Amin. Anda sukses di tempatmu. Sekarang kenapa sih orang-orang dicari gelar? Depan 2, belakang 2, namanya di mana gua nggak tahu. Ya kan? Dengar, Anda dengar saya, Anda ke tempat ini mau tanya gelar saya apa mau dengar khotbah saya? Khotbah, ya wes. Gak perlu tahu gelar saya, walaupun saya punya gelar, gak perlu.
Saya bukan orang penggila-gila. Cuma juga jangan sekolah. Ada orang pintar, kakak mungkin miskin, tapi belum tentu kaya. Nah kalau sekolah sampai miskin, itu sekolahnya salah atau orangnya dodo. Ayo, sudah tahu tujuan Allah? Tentukan fiturmu, letakkan di fungsinya. Tuhan memberkati. Amin.